Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 156. Dengan lembut Bu Mahira melepas pelukannya dan berkata, "Nak, coba angkat telepon itu. Mana tahu ada kabar penting." 16. Klaim. Bab 113, kabar buruk bagi Alea. Azarin merasa berat hati, dia menyeka air matanya, lalu meraih tas di sampingnya. Tangan gemetar, dia mengeluarkan ponselnya, dan begitu melihat nomor yang tertera di layar sebuah nomor baru. Hati Azarin seketika terhenti. Ada firasat yang kuat, seolah dirinya sudah tahu siapa pemilik nomor itu. Jenderal. Pria yang sering menghubunginya dengan nomor yang berbeda-beda. Kabar hilangnya pesawat yang ditumpangi Din sudah pasti sampai ke telinga Jenderal, dan entah mengapa, Azarin merasa telepon ini tidaklah penting. Terlalu banyak asumsi berlarian dalam pikirannya, sampai telepon itu berakhir sebelum dia bisa mengangkatnya. Azarin meletakkan ponselnya dengan perasaan yang semakin berat. "Kenapa gak diangkat, Nak?" tanya Bu Mahira lembut, namun tetap penuh perhatian. Azarin hanya menggelengkan kepala pelan. "Nomor baru, Bu. Aku gak kenal." Bu Mahira mengangguk pelan, dan tanpa berkata apa-apa, dia mengusap wajah Azarin dengan penuh kasih sayang. "Yang kuat ya, Nak. Kita berdoa untuk Din. Jika Din telah meninggal, Allah memberikan kesempatan kami melihat jasad." Kalimat Bu Mahira terhenti di sela Azarin. "Aku masih berusaha berpikir positif, Bu. Mas Din adalah orang yang selalu menepati janjinya," kata Azarin, meski dalam hati, kata-katanya terasa seperti penghiburan kosong yang tak bisa menenangkan. Bu Mahira menatapnya dengan pandangan sendu, dan matanya lalu teralih pada Alina yang tertidur pulas di sampingnya. "Alina menangis ketakutan tadi, saat kamu tidak sadarkan diri. Bagaimana jika dia tahu ayahnya juga menghilang? Ibu tidak tahu harus bagaimana." Suaranya pelan, hampir terhenti oleh rasa takut yang begitu mendalam. Azarin menghela napas panjang, seolah mencoba melepaskan beban yang terus menekan dadanya. Dia melipat kedua kakinya dan merangkul tubuhnya sendiri. Dia sendiri seolah kehilangan arah, dengan kabar mengejutkan ini. Azarin merebahkan wajahnya di atas lutut, seperti biasa mencoba mencari ketenangan diri. "Kali ini saja, ya Allah. Aku memohon, kembalikan Din padaku, pada keluarganya. Jangan biarkan anak ini kehilangan kedua orang tuanya. Ya Allah, aku benar-benar membutuhkan keajaiban-Mu," pintanya dalam hati. Setiap kata terasa seperti doa yang menggantung di udara, penuh harapan yang begitu tulus. "Allahumma yassiru walatuasiru, basyiru walatunafiru." Doa itu terulang dalam hatinya sebanyak 3 kali, meresap dalam setiap detak jantungnya, hingga akhirnya perhatian Azarin teralihkan kembali oleh suara telepon yang berbunyi sekali lagi. Tak bisa menunda, dengan perasaan yang berat, dia meraih ponselnya yang tergeletak di atas kasur, khawatir Alina terbangun. Begitu melihat nomor yang sama seperti sebelumnya, perasaan cemas kembali mengalir dalam dirinya. Dengan perasaan yang berat, Azarin menerima telepon itu. "Ya, Assalamualaikum," sapa Azarin, berusaha tetap sopan meskipun hatinya sedikit terpaksa. "Dengan siapa?" "Astaghfirullahaladzim, sayang, kenapa susah banget dihubungi?" "Ini aku, Din." Suara di ujung telepon terdengar penuh kekhawatiran, tetapi begitu hangat. Tubuh Azarin seketika membeku. Jantungnya terasa seperti dicabut paksa dari rongganya, menghilang begitu saja. Wajahnya memucat, mata terbelalak, dan mulutnya terbuka tanpa suara. "Mas Din." Azarin hanya bisa berbisik, seakan suaranya hilang di tengah kegugupan yang mendera. 17. Klaim. "Ayo bercerai, Mas Jenderal." Bab 114. Apakah cuma mimpi?
Di tengah kecemasan yang mencekam, Herlina duduk terpaku di ruang tamu. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan pikirannya dipenuhi bayangan tentang putrinya yang kini entah bagaimana keadaannya. Kabar jatuhnya pesawat itu telah dia sampaikan kepada Bi Siti dan Bi Imas, membuat rumah mereka diliputi duka. Sunyi terasa lebih tajam, udara seakan menyesakkan. "Kenapa ibu tidak berangkat ke Dubai saja?" tanya Bi Siti dengan suara penuh iba. "Di sana, ibu bisa menemani Azarin. Dia butuh pelukan, butuh ibunya." Herlina menggeleng pelan, tatapannya kosong. "Saya tidak pernah ke Dubai, Bi Siti. Ongkosnya juga tidak sedikit." Suaranya nyaris berbisik. "Uang yang disisipkan untuk keberangkatan kita ke Mekah nanti masih saya simpan rapi. Saya tidak berani mengurangi, tidak berani mengusik sesuatu yang sudah direncanakan. Tapi, apa pernikahannya tetap berlanjut?" Kondisi Asa, Bi Imas menggantungkan kalimatnya, seakan takut menyuarakan kemungkinan terburuk yang terlintas di benaknya. Herlina kembali menggeleng, kali ini lebih lemah. "Saya tidak tahu, Bu. Saya masih menunggu kabar dari Aza atau orang tua Din." Dia menarik napas berat, seakan setiap helaan menambah beban di dadanya. "Saya tidak lagi memikirkan pernikahan itu. Saya hanya ingin Aza pulang ke Indonesia dengan selamat." Bi Siti dan Bi Imas saling bertukar pandang. Mereka paham, luka di hati Herlina terlalu dalam. "Saya tidak mengerti." Suara Herlina semakin lirih, tangannya gemetar di pangkuannya. "Dosa apa yang telah saya lakukan sampai kedua putri saya harus menanggung derita seperti ini? Apa ini karma? Apa ini balasan atas sesuatu yang saya lakukan di masa lalu?" Air matanya jatuh, membasahi pipinya yang telah lelah menangis. Bi Siti mengusap pundaknya dengan lembut, mencoba memberi kekuatan. "Ini bukan karma, Bu Her," katanya lirih. "Tidak semua kesedihan adalah balasan atas kesalahan. Ini ujian, cobaan dari Allah. Jangan putus asa, jangan menyalahkan diri sendiri." Namun, Herlina tetap diam. Air matanya terus menetes, pundaknya luruh, tubuhnya tampak begitu lelah dan frustasi. Di tengah keheningan yang menyesakkan, suara deru mobil mendadak terdengar di luar. Tak lama, suara pintu mobil dibanting keras, membuat ketiga wanita di dalam rumah itu tersentak. Bi Imas, yang paling dekat dengan pintu, segera bangkit dan berjalan ke ambang pintu ruang tamu yang masih terbuka. Namun, sebelum dia bisa melihat siapa yang datang, seseorang berlari masuk. "Astagfirullah!" seru Bi Imas kaget. "Alea!" Gadis itu berlari masuk dengan wajah basah oleh air mata, napasnya tersengal, tubuhnya bergetar hebat. Tanpa menoleh ke kanan dan kiri, dia langsung menaiki tangga menuju lantai 2. "Al!" Suara Herlina bergetar, dadanya mencelos melihat putrinya dalam keadaan seperti itu. "Kamu kenapa, Nak?" tanyanya, mencoba mengejar meskipun langkahnya terlatih. Namun, belum sampai di atas, suara benda-benda terlempar dari dalam kamar Alea bergema, disusul teriakan nyaring yang memilukan. Brak! Bunyi kaca pecah terdengar. 18. Climb. Bab 114, apakah cuma mimpi? Herlina terhenti di tengah tangga, jantungnya berdegup kencang. Dia tahu, putrinya sedang meluapkan amarah dan luka yang dia sendiri tidak tahu sebesar apa. Namun, sebagai ibu, dia merasakan segalanya. Luka Alea adalah lukanya juga. Tangannya terangkat menutup bibirnya, mencoba meredam suara isaknya. Dia ingin berteriak, ingin memeluk Alea, ingin menenangkan, tetapi dia tahu, mungkin kali ini anaknya hanya butuh ruang untuk melepaskan segalanya. Herlina terisak di tengah tangga, hatinya terasa tersayat sembilu.
Kedua putrinya hancur. Dan dia, sebagai ibu, tak mampu melakukan apa-apa selain menangis dalam diam. "Abah, Umi gak sanggup," jeritnya dalam hati. "Kesalahan apa yang telah kita perbuat sampai anakku terluka seperti ini?" Azarin menekan ponselnya erat-erat, suaranya bergetar, sama seperti jantungnya yang berdetak kacau. Air mata mengalir tanpa bisa dia kendalikan. "Mas di mana?" tanyanya dengan suara serak, seolah takut jawaban di ujung sana hanyalah halusinasi yang tercipta dari rindu dan duka. Suara yang dia nantikan akhirnya terdengar, sedikit parau, tetapi begitu nyata. "Masih di Abu Dhabi, sayang. Ini pinjam handphone orang. Handphone Mas sama kartu identitas Mas hilang di bandara." Seakan beban berat yang menghimpit dadanya pecah dalam sekejap, Azarin terisak, menutup mulutnya dengan tangan gemetar, tetapi tangisnya tak bisa dibendung. "Din selamat, Din selamat." Hanya itu yang berputar di benaknya. "Loh, sayang, kenapa?" Suara Din terdengar panik. "Kamu menangis kenapa?" Namun, Azarin tak bisa menjawab. Dia hanya menangis, terisak hebat. Tubuhnya terasa lemas, seperti tenaga dan emosinya terkuras habis dalam sekejap. Di sampingnya, Bu Mahira menatap calon menantunya dengan cemas. Nama yang tadi disebut Azarin berulang kali menggema di benaknya. Jantungnya berdegup kencang, dia tak berani berharap, tetapi nalurinya mengatakan sesuatu yang besar sedang terjadi. "Sayang, siapa yang menelepon?" tanya Bu Mahira dengan suara bergetar. Azarin masih tak sanggup menjawab. Air matanya semakin bercucuran, bibirnya bergetar, hanya isakan yang terdengar. Tak tahan dengan ketidakpastian, Bu Mahira dengan tangan gemetar mengambil ponsel dari genggaman Azarin dan menempelkannya ke telinga. "Halo." Suaranya nyaris tak terdengar. Dari seberang, terdengar jawaban yang membuat seluruh dunianya seakan berhenti berputar. "Ibu, ini Din, Bu." "Asa kenapa?" Dia menangis. Bu Mahira terhenyak. Jantungnya seperti berhenti berdetak. Tangan yang memegang ponsel mulai gemetar hebat. "Anakku." Suara Bu Mahira pecah dalam tangisan. Air matanya mengalir deras. "Ini benar-benar kamu, kan? Ibu gak sedang mimpi." 19. Klaim. Bab 114, apakah cuma mimpi? Astaghfirullahalazim, Ibu. Ini aku, Din. Aku pakai nomor orang lain. Barang-barangku hilang di musola saat aku ketiduran tadi. Sekarang aku mau berangkat ke Dubai, tapi aku gak bisa. Semua identitas, tiket, paspor, ada di dalam tas itu. Bu Mahira menutup bibirnya dengan tangan, menahan isakannya agar tak terdengar, tetapi air matanya tak bisa dia kendalikan. "Bu, Aza baik-baik saja. Kenapa dia menangis saat aku telepon?" Bu Mahira menggeleng, meski tahu Din tak bisa melihatnya. Suaranya tercekat sebelum akhirnya dia berhasil berkata, "Aza gak baik-baik saja, Nak, dia baru saja sadar dari pingsannya. Ibu mohon, tetaplah di sana. Biar papamu yang jemput kamu." "Pingsan? Kenapa? Aza sakit?" Suaranya terdengar panik dan cemas. "Nanti saja ibu jelaskan kalau kamu sudah sampai. Sekarang, tunggu di sana, ya, Nak. Ibu bilang ke papamu. Dulu." Tanpa menunggu jawaban, Bu Mahira bergegas keluar dari klinik dengan langkah tergesa. Begitu melihat suaminya dan putra bungsunya yang duduk lemas dengan wajah penuh kesedihan, dia langsung memanggil mereka. "Papa, Davi." Keduanya menoleh bersamaan. "Din, Pak." Suaranya nyaris tak terdengar, tetapi cukup untuk membuat kedua pria itu menatap dengan mata membelalak tegang. "Din selamat, Pak." Seperti tersambar petir,
Pak Argatama dan Davian langsung berdiri. Tanpa berkata-kata, Bu Mahira menyerahkan ponselnya kepada suaminya. Sementara Davian yang gelisah segera berbisik, "Aktifkan pengeras suara, Pak." Tangan Pak Argatama sedikit gemetar saat menekan tombol. "Halo." Suaranya bergetar, nyaris tercekat. Dari seberang, suara yang begitu dirindukan akhirnya terdengar. "Papa, ini Din, Pak. Aku terkena musibah di Bandara Abu Dhabi. Identitas aku hilang. Aku gak bisa melanjutkan penerbangan. Bisa usahakan aku ke Dubai gak, Pak?" Pak Argatama memejamkan mata, air mata haru menggenang. "Bisa, Nak. Bisa," ujarnya penuh semangat bercampur haru. "Papa yang akan jemput kamu. Tunggu di situ, ya, Nak." "Iya, Pak. Aku tunggu." "Bang, please, jangan kemana-mana, ya," sahut Davian memelas. "Ingat, Bang. Di sini semua menantimu datang dengan selamat." Din terdiam sejenak, lalu menjawab, "Iya, Dek. Kakak gak akan kemana-mana. Tapi kenapa sih suara kalian aneh sekali?" Pak Argatama menghela napas, menahan gejolak di dadanya. "Sudah. Papa akan segera ke sana," ujarnya, sebelum Davian menjelaskan. 20. Klaim. Bab 114, apakah cuma mimpi? Dari perkataan Din, seolah menjelaskan jika Din belum mengetahui kabar pesawat yang hilang kontak tersebut. "Ingat, jangan kemana-mana. Kalau perlu kamu ke musola saja, berdoa dan berzikir biar hatimu tenang," lanjut Pak Argatama, sebelum akhirnya memutus sambungan telepon. Begitu panggilan terputus, Pak Argatama menatap istrinya dengan mata berkaca-kaca. Tanpa berkata apapun, dia langsung memeluknya erat, menumpahkan rasa syukur yang begitu besar. Davian, yang sejak tadi berusaha menahan tangisnya, langsung berhambur ke dalam pelukan kedua orang tuanya. Tangis haru pecah, melingkupi mereka dalam dekapan. Saat pelukan itu perlahan terlepas, Pak Argatama mencium kening istrinya, lalu beralih mencium kening putra bungsunya. "Jaga ibu dan Asa. Papa jemput abangmu dulu," ucapnya dengan suara berat, menepuk pundak putranya. "Papa mengandalkanmu, Nak." Davian mengangguk, meski air mata masih membasahi wajahnya. "Hati-hati, ya, Pak. Kalau cuaca masih buruk, jangan memaksakan diri." Pak Argatama tersenyum kecil, menenangkan. "Papa akan hati-hati, Nak. Kamu jangan lupa jaga Asa. Di antara kita semua, dia yang paling terluka. Coba hibur dia sampai papa dan abangmu sampai. Tapi, ingat jangan terlalu dekat," nasihatnya, dan Davian mengangguk lemah. Tanpa membuang waktu, dia bergegas menuju loket pembelian tiket pesawat. Tak peduli cuaca buruk, tak peduli bahaya yang menghadang, dia harus terbang menemui putranya hari ini juga. Sepeninggal Pak Argatama, Davian tak kuasa lagi menahan perasaan. Dia langsung bersujud di lantai, air matanya jatuh deras. "Ya Allah, terima kasih, sudah mengembalikan abangku," bisiknya di atas lantai. Melihat tingkah putranya, Bu Mahira berjongkok, mengusap punggung Davian dengan lembut. Dia sendiri masih menangis, tetapi kali ini tangisannya bukan karena kesedihan, melainkan rasa syukur yang begitu dalam. "Kak." Setelah situasi sedikit mereda, Azarin memutuskan untuk ikut kembali ke rumah. Mereka akan menunggu Din di sana, daripada bertahan di bandara yang masih dipenuhi kecemasan keluarga korban lain. Davian mengemudikan mobil dengan tenang, tetapi sesekali melirik Azarin melalui kaca spion. Dari tempatnya duduk di kursi belakang, Azarin tampak begitu lelah. Matanya sayu, tubuhnya lemas, dan tatapannya kosong, hanya menembus jalanan yang ramai oleh kendaraan. Di sampingnya,
Bu Mahira duduk sambil menggendong Alina yang masih terlelap. Wanita itu pun terlihat lelah, dengan mata sembab yang jelas menunjukkan betapa kerasnya ia menahan kesedihan. Tidak ada percakapan di dalam mobil, hanya keheningan yang semakin menyesakkan dada. Mobil itu akhirnya berhenti di depan sebuah rumah besar dengan pekarangan luas. Begitu mesin dimatikan, Davian segera turun, membukakan pintu untuk ibunya. "Langsung masuk, ya, Nak. Tidak perlu kemana-mana," ucap Bu Mahira lirih.